Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1E1220027. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan dari tugas sebelumnya. Di sini kita mulai dari halaman 119 di bagian loading the training data for face recognition. Nah, pada halaman ini memuat data pelatihan untuk pengenalan wajah, di mana halaman ini menjelaskan bagaimana cara memuat gambar pelatihan, yakni training image untuk digunakan pada model pengenalan wajah. Nah, gambar-gambar wajah yang digunakan sebelumnya disimpan dalam struktur folder berdasarkan nama orang. Nah, contoh strukturnya itu bisa kita lihat di sini. Itu data, kemudian ada add, dan kemudian ada singkatan dari nama si orang yang ada di data tersebut. Nah, di sini pada buku itu dia menggunakan JH dan JM, bisa mewakili inisial orang, misalnya Joseph House dan juga Joe Minicino. Nah, tujuan dari pengelompokan ini adalah agar setiap subfolder berisi banyak contoh wajah orang yang sama. Nah, penting agar algoritma dapat mempelajari ciri khas setiap individu. Nah, pada bagian ini dijelaskan juga bahwa algoritma pengenalan wajah itu akan mengambil kumpulan wajah yang telah diberi label, kemudian melatih model berdasarkan data tersebut, menganalisis wajah yang terdeteksi dalam gambar atau video, kemudian menentukan identitas orang dan memberikan confidence score, yakni nilai keyakinan terhadap hasil pengenalan. Nah, selanjutnya di sini pada halaman 120 dan juga 121 itu adalah pengenalan wajah dengan menggunakan yang namanya agent face. Nah, agent face sendiri adalah metode pengenalan wajah berdasarkan PCA, yakni Principal Component Analysis. Nah, PCA sendiri mencari komponen utama dari kumpulan data wajah untuk menemukan pola perbedaan yang paling signifikan, di mana sistem akan menghitung jarak antara wajah yang baru terdeteksi dengan kumpulan wajah yang sudah dilatih, di mana nilai lebih kecil sama dengan wajah lebih mirip atau lebih cocok, dan nilai 0 berarti hasil cocok sempurna. Nah, agent face efisien tetapi sensitif terhadap pencahayaan dan juga pose. Sebentar kita akan buktikan apakah ini betul. Nah, kelemahannya diatasi oleh algoritma berikutnya, yakni Fisher face. Kemudian lanjut ke halaman 122 dan juga 123. Nah, di sini ada pengenalan wajah dengan Fisher face. Nah, Fisher face sendiri merupakan pengembangan dari PCA dengan pendekatan linear discriminant analysis atau LDA. Nah, yaitu tidak hanya mencari variasi data seperti PCA, tetapi juga memperhitungkan perbedaan antar kelas atau orang. Nah, dengan cara ini Fisher face lebih akurat dalam membedakan orang yang berbeda, walaupun kondisi pencahayaannya berubah, berbeda dengan agent face tadi. Nah, kekurangannya sendiri itu lebih berat secara komputasi, namun hasil pengenalannya itu umumnya lebih baik. Lanjut ke halaman 124. Di sini ada pengenalan wajah dengan LBPH atau Local Binary Pattern Histogram. Nah, LBPH itu bekerja dengan cara membagi wajah menjadi sel-sel kecil atau grids. Untuk setiap sel, LBPH membandingkan nilai kecerahan antar piksel di sekitar piksel tengah dan juga membuat pola binar atau local binary pattern. Nah, hasil dari pola setiap sel dibuat menjadi histogram, dan histogram seluruh sel digabungkan untuk mewakili wajah tersebut. Untuk kelebihan dari LBPH sendiri, yakni tahan terhadap perubahan ukuran dan juga bentuk wajah, dapat menangani perbedaan pencahayaan dengan baik, kemudian akurasinya sendiri kompetitif dibandingkan agent face dan juga Fisher face sebelumnya. Nah, OpenCV menyediakan implementasi LBPH melalui model yang ada di sini. Selanjutnya halaman 125. Confidence score and face swapping di inframerah. Nah, confidence score digunakan untuk menilai keakuratan hasil pengenalan wajah, di mana agent face atau Fisher face itu skor bagusnya dengan rentan 4.000 sampai 5.000. Nah, LBPH sendiri skor bagus itu lebih kecil 50 atau skornya lebih besar 80 dianggap tidak akurat. Nah, dikenalkan konsep swapping face ini, swapping face in the infrared
yakni menukar wajah dalam video inframerah menggunakan kamera NIR atau near infrared untuk mendeteksi wajah dalam kondisi gelap. Nah, fitur ini berguna untuk aplikasi keamanan dan pengawasan malam hari. Nah, di program Cameo atau aplikasi interaktif dari bab sebelumnya yang telah kita buat, itu akan dimodifikasi untuk mendeteksi dua wajah dan menukar posisi wajah tersebut di video secara real time yang akan kita praktekkan sebentar. Gimana hasilnya akan seperti ini. Nah, lanjut di sini ada modifikasi loop aplikasi Cameo. Nah, pada bagian ini dijelaskan modifikasi kode di Cameo Dev Class, menambahkan modul Rex dan juga trackers untuk mendukung face swap, di mana face tracker digunakan untuk mendeteksi wajah dan menggambar persegi di sekitarnya. Dalam loop utama atau run, sistem menangkap frame video dan juga deteksi wajah menggunakan face tracker, kemudian membuat masking berdasarkan peta kedalaman atau depth map, kemudian memanggil fungsi rex .swipe rex untuk menukar area wajah. Dengan demikian, wajah antara dua orang akan tertukar secara real time sesuai hasil deteksi. Kemudian ada masking dan fungsi swipe rex. Nah, di sini dijelaskan implementasi kode fungsi swipe rex dan juga copy rec, di mana copy rec menyalin area persegi panjang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Kemudian swipe rex itu menukar dua atau lebih dari area wajah yang terdeteksi. Kemudian parameter mask digunakan agar hanya pixel tertentu atau misalnya area wajah saja, bukan latar belakang atau background yang ditukar. Nah, contoh potongan kodenya itu bisa kita lihat di sini. Nah, jika tidak ada mask, maka seluruh area persegi panjang akan disalin. Kemudian penggunaan mask memungkinkan efek natural saat menukar wajah. Nah, langsung saja di sini kita akan mempraktekkan kodenya. Jadi di sini kita akan membuat kode mainnya dulu. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Kita jeda dulu karena lagi azan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, seperti biasa yang pertama itu kita mengimport library WordPress. Import SNP, kemudian rich image that's image size names sama dengan purpose sama dengan
against the rights. Dari konteksnya asal bicara. During subject as
percaya ke seorang sampai percaya sih. Lama.
Yes. Yes. Video capture if camera dot is open, menunjukkan exit tekan tombol saja untuk keluar. While true, success. Continue. Grace dengan cv2.cvt color kurung prime dengan cv2.color bgr2 gray dan face sama dengan face cascade blended text multiscale gray, 1.3 var dan kurung
X, Y, W, H, kemudian inverses CV2 dot rectangle frame, dalam kurung X, Y, dalam kurung X ditambah W, Y ditambah H, dalam kurung 0,25, 0, ini bukan 0, 0, 2. Kemudian kita pakai Roy Gray, Y tambah H, X tambah Y. If Roy Gray size dengan 0, continue Roy Gray dengan CV2 dot resize Roy Gray, training image size, kemudian label, confidence sama dengan model titik predict dalam kurung Roy Gray. Waduh, Sedikit sih, 41, 42. Sedikit. Hah? Roy Gray text sama dengan F names label, confidence titik 2F CV2 dot quote text frame, text, dalam kurung X, Y, CV2 dot
Her say len, 0,8, dalam kurung 255 255,0,0 kemudian 2, lalu cv2 dot I'm show dalam kurung face recognition frame if cv2 dot weight k dalam kurung 1 sama dengan -1 break kamera dot release cv2 dot destroy all windows. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari kode yang telah kita buat. Kita save dulu. Nah, seperti biasa itu kita mengimpor beberapa library yang akan kita gunakan. Di sini ada import OS, CV2, NumPy, SNMP. Nah, untuk di library OS itu sendiri digunakan untuk mengakses file dan folder di dalam sistem, misalnya membaca dataset gambar wajah. Nah, CV2 adalah modul OpenCV, pustaka utama untuk pengolahan citra dan visi komputer. Kemudian NumPy SNP itu digunakan untuk manipulasi data numerik dan array, seperti menyimpan kumpulan gambar dalam bentuk matriks. Kemudian di bagian ini adalah di mana fungsi read image itu digunakan untuk membaca seluruh gambar dari folder dataset dan menyiapkannya untuk proses pelatihan model wajah. Nah, path-nya itu dikasih folder dataset. Kemudian ada image size, itu ukuran target setiap gambar, misalnya itu 200 x 200 pixel. Nah, names itu sendiri untuk menyimpan nama subfolder, misalnya nama orang. Nah, training image itu menyimpan seluruh gambar dalam bentuk array, dan training labels itu menyimpan label numerik untuk setiap gambar, dan label sama dengan 0 ini adalah inisiasi label awal. Kemudian dari sini sampai ke codingan yang 12 itu ada OS work dalam kurung path itu untuk menelusuri semua folder di dalam path, dan subdir names itu menyimpan nama subfolder, contohnya itu JH dan JM tadi ini. Nah, kemudian ada names.append dalam kurung subdir names itu untuk menambahkan nama subfolder ke daftar names. Kemudian ada subject path itu digunakan untuk lokasi lengkap subfolder tempat gambar wajah orang tersebut akan disimpan. Kemudian dari codingan 13 sampai dengan 15 itu di sini ada OS list dir subject path itu untuk membaca semua file gambar dalam folder tersebut. Kemudian ada image path itu untuk menyimpan path lengkap ke file gambar. Kemudian ada cv2.imread itu untuk membaca gambar dalam mode grayscale, dimana hitam putih, karena model agent face hanya butuh intensitas cahaya bukan warna.
Kemudian ada codingan yang ini untuk itu jika gambar tidak mau terbaca atau none maka dilewati. Nah, kemudian di sini ada cv2.resize untuk menyesuaikan ukuran gambar ke ukuran yang diinginkan, yakni 200 x 200 pixel. Kemudian ada codingan selanjutnya yakni menambahkan gambar dan label numeriknya ke dalam daftar pelatihan. Nah, kemudian ada label tambah satu itu sama dengan 1 itu untuk menaikkan nilai label untuk gambar berikutnya, meskipun pada implementasi ideal ini seharusnya dinaikkan per folder bukan per gambar. Kemudian di bagian ini untuk mengubah daftar gambar dan label menjadi renumpy agar bisa digunakan oleh model OpenCV. Kemudian ada return itu untuk mengembalikan 3 hal penting, yakni names atau nama orang, kemudian ada training image atau gambar wajah, dan ada training labels yakni label numerik. Kemudian di sini untuk menyimpan dataset, di mana menentukan lokasi dataset itu data atau add dan ukuran gambar latih di folder yang ini. Itu merupakan folder dataset yang telah saya persiapkan untuk codingan ini, di mana jumlahnya itu ada sekitar 10 data atau 10 gambar wajah dari orang-orang berbeda. Kemudian untuk codingan yang ini untuk memanggil fungsi read image untuk membaca dataset, kemudian menampilkan daftar nama kelas atau nama orang dan jumlah total gambar pelatihan yang ditemukan. Kemudian di bagian ini adalah codingan untuk melatih model agent face, di mana untuk di baris ini adalah untuk membuat model agent face, di mana ada 6 komponen sama dengan 80, yakni jumlah komponen utama PCA yang digunakan. Kemudian ada threshold 3000, itu adalah nilai ambang untuk menentukan apakah aplikasi pengenalannya itu hasil pengenalannya itu valid. Kemudian ada model.train itu untuk melatih model menggunakan data gambar dan label yang sudah dibaca. Kemudian setelah berhasil dilatih, model siap untuk mengenali wajah baru. Kemudian yang di bagian ini adalah deteksi wajah dan akses kamera, di mana cascade classifier untuk memuat model deteksi wajah hard cascade bawaan dari OpenCV, dan cv2.video capture dalam kurung 0 itu untuk membuka kamera utama laptop atau webcam eksternal. Kemudian di bagian ini untuk mengecek apakah kamera berhasil dibuka. Nah, jika gagal itu program berhenti atau exit. Nah, jika berhasil itu memberi instruksi ke pengguna, yakni sekitar sini kita akan menekan tombol apa saja untuk keluar setelah berhasil dijalankan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, di sini jika berhasil itu akan masuk ke loop while true, berjalan terus-menerus untuk menangkap video. Nah, di sini ada kamera read itu untuk mengambil satu frame dari kamera. Nah, jika gagal membaca, yakni sukses sama dengan false, maka dilewati ke iterasi berikutnya. Kemudian codingan bagian ini adalah untuk mengubah frame berwarna menjadi grayscale agar lebih efisien untuk deteksi wajah. Kemudian ada detect multiscale untuk mendeteksi area wajah, di mana 1.3 itu sama dengan faktor skala, atau semakin kecil maka semakin sensitif, dan 5 sama dengan jumlah tetangga minimum agar dianggap wajah yang valid. Kemudian di bagian ini adalah untuk menggambar persegi hijau di sekitar wajah yang terdeteksi. Kemudian di bagian ini itu ada Roy Gray yakni potongan atau region of interest dari wajah yang terdeteksi. Dan jika ukuran areanya itu 0, maka tidak valid dan dilewati. Kemudian wajah diubah ukurannya agar sama dengan ukuran gambar pelatihan, yakni 200 x 200. Kemudian ada di bagian ini adalah untuk model predik, yakni memprediksi wajah yang terdeteksi, di mana labelnya itu yakni indeks nama yang cocok, dan confidence adalah nilai kepercayaan, atau semakin kecil berarti semakin akurat. Nah, untuk cv2.python
part text yang ini sendiri adalah menampilkan nama dan nilai confidence di atas wajah pada tampilan video. Kemudian yang di bagian ini adalah untuk menampilkan video hasil deteksi dan pengenalan wajah di jendela OpenCV. Nah, cv2.wk ini membaca input keyboard jika pengguna menekan tombol apapun, maka loop akan berhenti. Nah, di bagian ini adalah untuk menutup akses kamera dan menutup semua jendela OpenCV yang terbuka. Nah, di mana untuk menjalankan codingannya ini akan saya lakukan di akhir video nanti menggunakan kamera HP seperti biasa, karena kita tidak bisa menjalankannya bersamaan dengan aplikasi OBS. Jadi kita akan lanjut ke codingan yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan modifikasi the application loop. Mana codingannya di sini. Yang di bold ini adalah yang akan kita ubah. Oke, langsung saja kita masuk ke folder ke file cameo.py yang telah saya buat sebelumnya. Nah, seperti biasa kita import terlebih dahulu cv2. Import window Hindi ako sa rumah sih. import window manager, cap manager, import tracks, import tracks. Nah, ini adalah codingan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, ini adalah codingannya. Kita langsung import saja. Kemudian from trackers, yakni folder yang ini yang telah kita buat juga, file maksudnya trackers, kita akan mengimpor yang namanya fast tracker. Kemudian kita akan membuat kelas cameo object. Dev init dalam kurung self dot window manager sama dengan window manager dalam kurung window manager dalam kurung cameo self dot on press lalu self dot capture manager sama dengan capture manager dalam kurung cv2 dot video capture
self window manager true, lalu self dot face tracker sama dengan face tracker self should draw the bug tracks sama dengan false. So the curve filter sama dengan filter dot bgr curve filter. Kemudian dev run solve window manager create window while self lagi kerja video kabarnya keluar tadi sore self dot window manager sebelum jam 9 lagi kerja tugas self lagi dot capture manager dot enter frame sama dengan self dot capture manager, frame if frame is non self dot face tracker update frame faces sama dengan self dot face tracker dot faces, kemudian rex dot sweat rex dan kurung frame frame face titik face rec for face in faces, kemudian if self capture manager dot channel
sama dengan cp2 dot cap open bgr image filters dot stroke edge dan kurang frame self dot curve filter dot apply dan kurang frame if self should draw the backtracks self face tracker but draw the backtracks dan kurang frame. Kemudian self capture manager exit frame self capture manager frame self dot window manager process event dev on press dalam kurung self code if code sama dengan self dot capture manager write image dan kurung write image screenshot dot png relief code sama dengan self capture manager dot write image capture manager
salah. Ini harusnya 9. Oke, kod 9. If not, capture manager right is right video is right video writing is writing video. So capture manager dot start writing video screenshot bukan screencast kali ya. Screencast the else self dot capture manager dot stop writing video elif kcode self should draw the backgrounds sama dengan not self dot show draw the backtracks and kcode sama dengan 27 self window self dot window manager dot destroy window if name sama dengan
Ini kita perbaiki dulu errornya. Oh, ternyata errornya di sini guys. Kenapa import semua di sini? Terusnya di sini from field. Oh, ini memang ini from filters, kemudian from managers, nah seperti ini kita save. Kemudian saya jelaskan kembali satu persatu fungsi dari codingannya. Ini kita perbesar dulu. Nah, jadi seperti biasa kita impor library. Di sini ada beberapa library yang kita gunakan, yakni Oke, di sini kita akan menggunakan beberapa library dan juga kita mengimpor beberapa file yang terhubung untuk project Cameo kita ini yang telah kita buat di sini, yakni ada. Nah, di sini yang kita gunakan itu ada trackers dan juga Rex seperti yang saya katakan sebelum kita mengetik codingan ini. Nah, di mana di sini ada juga filters. Nah, filters ini adalah modul buatan sendiri yang berisi berbagai efek filter gambar. Kemudian di sini ada window manager dan juga capture manager, yakni dua kelas bantu dari model managers. Nah, kemudian di sini window manager sendiri mengatur tampilan jendela OpenCV dan juga input keyboard, sedangkan capture manager adalah mengatur proses menangkap frame dari kamera dan juga merekam hasilnya. Nah, Rex sendiri adalah modul berisi fungsi manipulasi area gambar seperti swipe Rex, yakni menukar area wajah, dan face tracker adalah kelas dari modul trackers yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak wajah di video. Di sini kita membuat kelas utama bernama Cameo yang akan mengatur seluruh proses dari kamera, deteksi wajah, hingga tampilan video. Di sini ada constructor init, di mana pada bagian ini membuat jendela tampilan video bernama Cameo dengan parameter kedua yakni self.onKeyPress adalah fungsi callback untuk menangani input keyboard. Kemudian yang self kedua yakni untuk membuka kamera utama atau index 0 untuk menghubungkannya ke window manager dan mengaktifkan mode preview, di mana capture manager akan bertugas mengambil frame dari kamera dan menyimpan screenshot atau video jika diminta. Nah, self.faceTracker sama dengan faceTracker ini adalah membuat objek pendeteksi wajah untuk mendeteksi posisi wajah di tiap frame video, dan self should draw the backrest sama dengan false. Ada variabel boolean untuk menentukan apakah kotak deteksi wajah akan ditampilkan di layar. Awalnya false, yakni tidak ditampil. Kemudian ada self curve filter sama dengan filters.bgr portrait curve filter, yakni menginisialisasi filter warna untuk memberikan efek visual seperti filter portrait yang lebih lembut. Kemudian ada fungsi utama yakni devran dengan create window untuk membuka jendela video, dan while self window manager is window create, yakni selama jendela belum ditutup maka program akan terus berjalan atau menangkap dan memproses video secara real time. Kemudian ada enter frame untuk memberitahu capture manager bahwa frame baru sedang diambil dari kamera. Kemudian ada frame sama dengan self capture manager .frame untuk mengambil frame video yang baru saja ditangkap. Kemudian di sini ada if frame is not known, yang ini untuk mengecek apakah frame tersebut berhasil ditangkap. Kemudian ada self.faceTracker update frame, itu untuk memperbarui deteksi wajah menggunakan frame saat ini. Kemudian ada face sama dengan self faceTracker.face.
itu untuk menyimpan daftar wajah yang terdeteksi. Nah, biasanya berisi posisi kotak tiap wajah. Kemudian ada Rex Swipe Rex, yakni untuk memanggil fungsi swipe Rex dari modul Rex untuk menukar posisi wajah antar orang yang terdeteksi di frame. Di mana face Rex for face in face itu mengambil posisi yakni koordinat persegi di setiap wajah. Nah, hasilnya itu wajah pertama akan berpindah ke posisi wajah kedua dan sebaliknya, dimana kita akan tampilkan sebentar. Kemudian ada pengurusan if self capture. Ini untuk mengecek apakah kamera mendukung channel warna BGR, yakni blue, green, dan juga red, misalnya pada kamera depth seperti Kinect. Nah, jika ya, maka filter stroke edge atau frame itu menambahkan efek garis tepi atau edge stroke pada frame. Nah, sedangkan self curve filter dot apply itu menerapkan efek kurva warna yakni portrait curve filter untuk mempercantik hasil tampilannya. Kemudian yang di sini untuk jika self should draw the backtrack ini bernilai true, maka gambar kotak deteksi wajah ditampilkan di frame, sedangkan draw the backtrack frame berasal dari kelas face tracker untuk menggambar persegi di sekitar wajah. Nah, di bagian ini adalah exit frame untuk menandai bahwa proses pengolahan satu frame selesai dan menampilkannya di jendela, juga menangani perekaman jika sedang merekam video. Nah, untuk proses event sendiri adalah memeriksa input dari keyboard, misalnya tombol ditekan oleh pengguna. Kemudian ada fungsi on key press. Fungsi ini mengatur aksi yang dilakukan saat tombol keyboard ditekan, di mana parameter keycode itu berisi kode tombol yang ditekan pengguna nantinya. Kemudian di sini adalah untuk pada saat tombol spasi atau kode ASCII 32 ditekan, program menyimpan tangkapan layar dari frame saat ini dengan nama screenshot.png. Kemudian jika dia menekan tombol tab atau kode ASCII 9 itu ditekan jika belum merekam, mulai merekam ke file screencast.av. Jika sedang merekam, maka hentikan perekaman. Nah, di sini ada is writing video digunakan untuk mengetahui apakah proses rekaman sedang berjalan. Kemudian ada tombol X itu untuk menampilkan atau menyembunyikan kotak deteksi wajah. Kode ASCII 120 ini adalah huruf X. Setiap kali tombol X ditekan, maka nilai self should draw the backtrack itu dibalik dari true ke false, sehingga kita bisa menghidupkan atau mematikan tampilan kotak wajah kapan saja. Kemudian ada tombol escape keluar dari aplikasi, ditandai dengan kode 27. Nah, saat ditekan, aplikasi menutup jendela video dan keluar dari program. Kemudian ini untuk menjalankan program atau mengecek apakah file ini dijalankan langsung atau bukan diimpor. Nah, jika iya, maka buat objek Cameo dan jalankan fungsi run. Kemudian kita akan memulai seluruh aplikasi. Nah, setelah semuanya selesai kita ketik, selanjutnya saya akan mematikan dulu aplikasi OBS untuk saya lanjutkan di rekaman melalui kamera HP untuk saya tampilkan hasil dari kode dan juga program yang telah kita buat. Nah, oke, di sini saya sudah merekam menggunakan kamera HP. Langsung saja di sini saya coba untuk jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, ini ada jumlah gambar. Oh, kaget. Di sini sudah kita lihat untuk jumlah gambar latihnya itu ada 10. Kemudian model agent face-nya itu berhasil dilatih, dan untuk keluar itu kita bisa menekan tombol apa saja. Nah, ini adalah output dari face recognition yang telah bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini prediksinya itu terdeteksi YM atau bukan dari wajah saya. Nah, sedangkan pada data ini sudah ada masuk data
contoh untuk wajah saya sendiri tapi tidak terdeteksi dengan benar. Nah, hal ini dikarenakan salah karena mendeteksi di bagian agent face, karena datasetnya yang saya gunakan itu masih sedikit, dan juga untuk ekspresinya sendiri itu masih kurang banyak, jadi kayak dia itu belum terlalu pintar untuk mempelajari dari ekspresi-ekspresi yang telah disediakan pada dataset ini. Miringnya Kak. Jadi pada saat menggunakan agent face terjadi kesalahan deteksi. Oke, kita lanjut. Ini kita keluarkan. Selanjutnya kita jalankan yang Cameo. Nah, untuk yang Cameo sendiri, karena ini untuk menukar dua wajah seseorang, jadi saya akan memanggil teman saya untuk memperlihatkan bagaimana prosesnya dari program Cameo yang telah kita modifikasi ini. Kita coba jalankan. Nggak lama ya guys. Nah, oke, temanku sini mendekat. Nah, ini bisa kita lihat terswab muka saya ke Anissa dan muka Anissa ke saya. Berhasil ya guys ya. Nah, jadi kita keluarkan dulu. Kemudian saya akan melanjutkannya ke bagian main PP itu dulu. Nah, jadi di kode ini itu merupakan program yang membaca dataset wajah, yakni melatih model agent face untuk mengenali pola wajah, kemudian menggunakan kamera secara real time untuk mendeteksi dan mengenali wajah berdasarkan model tersebut. Nah, jika wajah dikenali, maka program akan menampilkan nama dan nilai confidence di layar seperti yang telah kita lihat bersama tadi. Sedangkan yang project Cameo yang telah kita modifikasi yang ini itu adalah aplikasi interaktif berbasis OpenCV, di mana ia dapat mendeteksi wajah, menukar posisi antara wajah kita seperti wajah saya tadi dengan teman saya yang bernama Anissa, kemudian menambahkan efek filter, bahkan menyimpan foto atau video hasilnya. Nah, itu semua dijalankan secara real time langsung dari kamera laptop. Nah, jadi kita kembali ke bagian yang terakhir, yakni halaman 132 yang merupakan penutup dari bab 5 ini. Nah, di sini ringkasannya menekankan bahwa kini kita sudah memahami yang namanya deteksi wajah atau face detection dengan hard cascade, kemudian ada pengenalan wajah dengan face recognition dengan 3 metode utama, yakni agent face, feature face, dan juga LBPH, di mana aplikasi praktis seperti face swab dan pengenalan wajah real time seperti yang telah kita praktekkan. Kemudian di sini ditekankan pentingnya kualitas data, pelatihan, gunakan banyak gambar dengan variasi ekspresi, posisi, dan pencahayaan supaya hasilnya itu lebih akurat dan tidak salah prediksi seperti yang tadi terjadi. Dan dinyatakan juga bahwa pengenalan wajah hanyalah bagian kecil dari vis komputer. Algoritma serupa bisa diterapkan untuk mengenali wajah objek lain, bukan hanya wajah. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.